Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Bapak Ibu para pendengar setia kaum muslimin, kita lanjutkan kajian Al-Hadis Kitabus Shalah. Sore hari ini halaman 81 baris ketiga atau keempat dari bawah. Oh, ketiga dari atas ya. Ya, baris ketiga dari atas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babul bukai fis sholati. Babul bukai, babnya menangis. Fis sholati, di dalam sholat. Bagaimana ketika sholat menangis? Apakah sholatnya batal? Ya. Akhbarana Suwaid ibnu Nasrin qala amba'ana Abdullah an Hammad bin Salamah an Salamata an Thabitin al-Bunani an Mutarrifin an Abi qala, berkata siapa Abi. Ataitu, datang saya an Nabiya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahwa, dan dia Nabi, yusolli, solat siapa Nabi, wali jaufihi, dan pada perutnya Nabi, azirun, mendidih, ka'aziril mirjali, ka'aziri, seperti mendidihnya, al-mirjali, priuk. Yakni menghendaki siapa Abi, maksudnya di dalam perut Nabi bersuara seperti mendidihnya air dalam priuk. Yang dimaksud adalah yabki, menangis siapa Nabi. Abi berkata, saya datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi sedang dalam keadaan sholat. Nah, saya mendengar seperti di perut Nabi itu ada suara, seperti suara air mendidih. Gimana air mendidih suaranya? Ini maksudnya terdengar agak suara rintih-rintih, merintih-merintih. Yang dimaksud oleh Abi adalah Nabi menangis. Jadi menangis, tapi ya tidak suara kenceng, tidak ya. Jadi tersengguk-sengguk, ya, tersengguk-sengguk. Loh, kok Nabi lagi sholat menangis? Ya mungkin kalau Nabi membaca ayat pas sedang berkaitan dengan tentang siksa, ayat-ayat yang menceritakan tentang neraka, ya menangis beliau karena menghayati sungguh. Ya. Tapi yang diambil dalam hadis ini, bahwa ketika kita dalam sholat kita menangis tersengguk-sengguk, itu ya tidak membatalkan sholatnya, boleh. Ya, adapun menangisnya kenapa ya itu nggak tahu ya. Kalau Rasulullah nangisnya jelas karena ingat akhirat, ingat surga neraka. Nah, kalau kita nggak tahu.
Ya, kadang tadi sebelum sholat ada masalah apa atau ingat permasalahan yang kemarin-kemarin sehingga di dalam sholat jadi meneteskan air mata bahkan sampai tersengguk-sengguk terisak-isak. Ya, ya sebenarnya di dalam sholat ya diusahakan tidak ingat yang lain kecuali hanya ya kita khusyuk di dalam sholat kita. Jadi kembali bahwa yang diambil hukumnya di hadis ini bahwa ketika kita sedang sholat kemudian menangis, itu sholatnya tetap sah. Al-kalamu berbicara fis sholati di dalam sholat. Nah, kalau tadi menangis, nah sekarang kalau di dalam sholat berbicara bagaimana? Sholat ngobrol. Di dalam sholat ngobrol. Atau main HP. Akbarana Katsir ibnu Ubaidin qala hadatsana Muhammad ibnu Kharbin aniz Zubaidi aniz Zuhri an Abi Salamah an Aba Hurairah qala berkata siapa Aba Hurairah Qoma berdiri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ila sholati pada sholat. Wakumna dan berdiri kami ma'ahu bersama Nabi. Wakumna dan berdiri kami ma'ahu bersama Nabi. Sama-sama berdiri untuk mengerjakan sholat. Faqala maka berkata, mesti berdoa, A'rabiyun orang A'rab. Wahwa dan dia, orang A'rab itu, fis sholati di dalam sholat. Doanya, Allahummarhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Allahumma ya Allah irhamni, semoga menyayangi engkau padaku, semoga menyayangi engkau padaku, wa Muhammadan dan kepada Muhammad. Wala tarham dan janganlah menyayangi engkau ma'ana bersama kami atau beserta kami ahadan pada seorang pun. Falama salama maka ketika salam Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam qala bersabda Nabi lil a'rabi kepada orang A'rab yang berdoa tadi. Laqad tahajjarta niscaya sungguh telah menghalang-halangi engkau atau memagari engkau wasi'an pada keluasan yuridu menghendaki siapa Nabi rahmatallah pada rahmatnya Allah atau kasih sayangnya Allah. Azza maha mulia siapa Allah wa jalla dan maha agung. Titik. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdiri untuk mengerjakan sholat berjamaah,
Nah, tiba-tiba di dalam sholat itu ada orang Arab. Dia berdoa dalam sholat, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana akadan. Ya Allah, sayangilah saya dan juga kepada Muhammad, dan jangan engkau menyayangi kepada yang lain. Jadi saya sama Nabi Muhammad saja, lainnya enggak usah ya Allah. Nah, ketika Rasulullah salam, langsung orang itu ditegur oleh Rasulullah. Loh, lah kamu doa kok begitu? Berarti sama saja kamu memagari keluasan rahmatnya Allah. Rahmat Allah itu untuk seluruh makhluknya. Ngapain kamu ngatur-ngatur Allah? Saya dan Muhammad saja ya Allah, lainnya enggak usah. Nah, enggak boleh. Akhbarana Abdullah bin Muhammad ibni Abdurrahman Az-Zuhri qala hadatsana Sufyan. Qala berkata siapa Sufyan, akhfaduhu, hafal saya pada hadis, minaz Zuhri, dari Zuhri. Qala berkata siapa Az-Zuhri, akhbarani Sa'idun an Abi Hurairah, ana Arabian, sesungguhnya orang Arab, dakhala masuk al-masjidah, pada masjid, fasholla, maka sholat, rakaataini, 2 rakaat. Tsumma qala, kemudian berdoa dia, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Sama maknanya dengan di atas. Allahumma ya Allah irhamni, semoga menyayangi padaku, wa Muhammadan, dan kepada Muhammad, saya dan Muhammad, wala tarham, dan jangan menyayangi engkau, ma'ana, beserta kami, ahadan, pada siapapun. Faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad tahajjarta, maka sungguh memagari engkau, wasi'an, pada keluasan, yaitu tentang rahmat Allah. Akhbarana Ismail ibnu Mas'udin qala hadatsana Yahya ibnu Sa'idin qala hadatsana Ismail ibnu Abi Khalid qala hadatsani Haris ibnu Syubailin an Abi Asr an Abi Amrin Asy-Syaibani an Zaid bin Arqam qala, berkata siapa Zaid bin Arqam, karena ada siapa rajulu, orang laki-laki, ada iku yukalimu, berbicara, sohibahu, pada temannya. Karena ada rajulu, orang laki-laki, yukalimu, berbicara, sohibahu, pada temannya, fis sholati, di dalam sholat, bil hajati, dengan hajat, ala adi Rasulillah, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta nazalat, sehingga turun, hadhil ayatu, ini ayat. Rupanya ayat, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu, menjagalah, ala sholati, atas sholat, beberapa sholat, was sholatil wusta, dan sholat yang tengah, maksudnya waktu yang tengah, yaitu asar. Wakumu, dan berdirilah, maksudnya menetapilah, lillahi, karena Allah,
qanitin dengan patuh atau dengan tunduk. Faumirna maka diperintah kami bisukuti dengan berdiam atau dengan diam. Zaid berkata, ada seorang laki-laki dia berbicara tentang hajatnya. Ya. Berbicara tentang hajatnya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sehingga turunlah ayat ini, hafidhu ala sholawati wassalatu wustawaku mulillahi qanitin. Fa umirna maka diperintah kami bisukuti untuk diam. Bisukuti untuk diam. Jadi dalam hadis yang sore ini kita kaji, pada intinya adalah menangis di dalam sholat itu boleh, dan juga membahas tentang berbicara di dalam sholat. Nah itu juga nggak boleh, itu gimana khusyuknya sholat sambil ngobrol. Ya. Maka kemudian turunlah ayat dari Allah, hafidhu ala sholawati wassolatil wusta, dirikanlah atau jagalah sholat 5 waktu dan wabil khusus sholat tengah. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian dengan qanitin. Akhirnya kami oleh Nabi diperintah ketika sholat supaya ya, bisukut, ya, dengan diam, tidak nengok kanan kiri. Nah, alhamdulillah jazakumullahu khairah. Demikian Bapak Ibu kaum muslimin untuk tambahan kajian kita sore hari ini, semoga menambah barokah, semoga menambah kelancaran untuk kita semua. Amin. Alhamdulillah jazakumullahu khairan.